Raja Api dulu. Sekali lagi shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas sukacita dan rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat berkumpul di rumah Bapak Ruji Eratu sekeluarga dalam acara ibadah sesi pelayanan Bapak yang dilaksanakan hari ini Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Pertama-tama kami atas nama pengurus sesi pelayanan Bapak Jemaat GKI Provinsi Hilir mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dapat berkumpul di rumah Bapak Ruji sekeluarga ini dalam ibadah kita malam hari ini. Membuka rumahnya untuk bersama-sama kita kaum Bapak dapat melaksanakan ibadah sesi pelayanan Bapak di kesempatan malam hari ini. Kami juga karena mengingat waktu kita sudah pukul 7 lewat, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan tuan rumah mungkin ada sesuatu yang dan lain hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Pertama-tama kami dari keluarga terima kasih pertama-tama kepada kita Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan kita dapat diberikan kekuatan kesehatan dan umur panjang, dan pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dengan bapak-bapak yang keren. Terima kasih atas kehadiran semua bapak-bapak yang kami hormati, Ketua MPH Pak Heri yang menyempat sekali bisa hadir pada malam hari waktu walaupun beliau saya tahu capek dan terima kasih. Kami atas nama keluarga ini ada beberapa poin yang mohon Bapak Pendeta Bernabas Murti untuk mendoakan. Ada 8 poin. Yang pertama, pada malam hari ini dan hari ini bukan kebetulan memang ternyata istri kami yang tercinta ini berulang tahun. Yang ke-54. Happy birthday. Di sana bersyukur sekali. Ada kuenya tuh. Ya. Yang ke-54. Hidup lilin. Yang kedua untuk kami sendiri sebagai kepala rumah tangga, mohon didoakan supaya kami dapat menjadi orang tua yang bijaksana, dapat mendidik anak-anak kami yang sudah berkeluarga. Kami tetap memberikan kepada mereka supaya mereka tetap berjalan dengan baik dalam hidupnya. Kemudian kami yang bungsu nih, Irma Putri Sia yang sedang menuntut ilmu di Surabaya, sekarang semester 4 jurusan sastra Jepang. Kemudian untuk anak kami ini yang sudah berkeluarga, mereka sedang berjuang juga dan mereka ada usahanya untuk Romilan Siska di Palangkaraya. Kalau saya melihat sudah nggak bisa bergerak lagi tapi masih hidup. Masih sehat gitu. Hanya hidup saja. Ini yang saya senang sekali kalau membangsel ini, makanya harus tidak. Kita nggak bisa ketawa kalau ada pembangsel. Istri memberkati suami dan memberkati anak-anak kita.
Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Damailah Baik Bapak-Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Salam. Selamat malam. Kita mau lepaskan beban hidup kita ataupun masalah yang kita hadapi, biarlah hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah kita malam ini. Bapak beri tutup dan salam. Namun sebelum tutup dan salam disampaikan oleh Bapak Pendeta nanti, saya ajak Bapak-Bapak memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh, bait yang pertama. Seksi dan Bapak ini jadi dan dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian anugerah kasih damai sejahtera dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, beribadah dari awal sampai akhir. Amin. Silakan dulu. Hukum dan salam. Saya undang kembali Bapak-Bapak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari PKJ nomor 15, bait yang pertama sampai yang kedua, kusiapkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat, kekuatan, kemampuan sehingga kami Bapak-Bapak dapat hadir dan dimampukan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kami bersekutu, beribadah, memuliakan akan nama-Mu. Juga pada malam ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Ruji sekeluarga yang telah membukakan pintu rumahnya untuk menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah. Tuhan berkati istri, anak-anak, dan seluruh keluarga mereka. Kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini diambil dari Almanach Mas Gikael, yaitu 2 Raja-Raja
pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18 dengan perikop Elia naik ke surga. Untuk membacakan firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 dengan judulnya perikop Elia naik ke surga. Lumutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. "Telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin." Terima kasih kepada Bapak rumah tangga, Bapak Ruji yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak-bapak yang terpanggil untuk menyampaikan kesaksian barangkali dari pembacaan kita malam ini atau kesaksian pribadi, nanti kami persilakan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 10 bait yang pertama. Saya berikan kepada bapak-bapak yang terpanggil. Saya tertarik juga melihat nas Alkitab yang kita bacakan atau kita renungkan pada malam hari ini. Kalau kita melihat ayat dari Alkitab ini, tadi kita baca dari ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Tentu kita akan melihat di sini ada dua tokoh. Yang pertama Elia, yang kedua Elisa. Kemudian ketika kita tidak membacanya dari ayat yang pertama, tentu kita akan bertanya bahwa Elisa itu apa, siapa, gitu kan? Yang kita ketahui bahwa Elia itu dikenal sebagai salah satu nabi besar di dalam kitab Perjanjian Lama. Disebabkan karena memang banyak mujizat-mujizat yang dilakukan, yang pada saat itu sangat mencengangkan dari bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi. Beberapa contoh dari mukjizat yang pernah dia lakukan, dia mengalahkan ratusan nabi Baal di Gunung Karmel. Selain itu juga Elia merupakan orang ketiga yang tidak mengalami kematian jasmani. Ayat-ayat sebelumnya ini kita lihat di di ayatnya yang kedua, di pembacaan ini juga yang keempat dan seterusnya, bahwa Elia pada waktu itu beberapa kali dia tidak ingin mengajak Elisa, karena
ada perintah Tuhan yang harus dia lakukan. Itu yang saling mengasihi, saling mendoakan sebagai tubuh Kristus yang hidup. Barangkali itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menyanyi kembali, kami persilakan nanti Bapak yang terpanggil dari NKB nomor 10 tadi, baiknya yang kedua. Firman Tuhan tadi yang sudah sedikit dibahas atau diuraikan oleh Pak Ditulus, saya tidak mengulanginya kembali, tidak menambah atau mengulangi. Saya kira itu sudah jadi seperti itu dengan latar belakang pengenalan kita siapa Elia, siapa Elisa. Saya barangkali melihat dari sudut pandang yang lain dari firman Tuhan, barangkali untuk semacam dengan kondisi konteks kita pada saat sekarang ini, kalau kita bicara firman Tuhan, tentu itu mestinya harus relevan dengan keadaan situasi di segala masa dan segala zaman. Tidak, karena firman Tuhan ini ya dan amin, dia kekal, dia relevan, dia pas, dia tepat pada waktu itu, dan juga tepat pas juga pada waktu sekarang. Jadi kita kan sering melihat kalau di YouTube itu ketika saudara-saudara kita itu berbicara tentang ayat-ayat mereka, kalau diterapkan di konteks kita sekarang ya sepertinya memang mereka berperilaku itu dulu, ayat itu keluar waktu itu, zaman itu, waktu perang dan sebagainya. Sekarang sudah tidak relevan. Apakah benar seperti itu? Apakah benar bahwa ayat firman Tuhan itu tepat berlaku, relevan pada saat itu, masa itu, dan sekarang sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Apakah seperti itu dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang ini? Ketika kita melihat tadi pembacaan mujizat-mujizat yang dilakukan Elia, mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa, membelah laut, membelah sungai dengan jubah seperti Musa, kemudian naik ke surga dan sebagainya. Dalam konteks sekarang, apa yang saya ungkapkan, apakah memang seperti itu? Apakah memang mujizat itu bisa terjadi seperti itu dalam dunia modern yang sekarang semua harus logis, semua harus masuk akal, segala sesuatu harus diuji kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan, riset dan sebagainya, dengan kaidah ilmiah dan sebagainya. Mungkin atau tidak, misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu, tidak mungkin, tetapi itu mungkin karena ada satu kuasa lain di luar itu yang mengintervensinya, yang melawan, yang menyebabkan dia tidak harus mengikuti hukum itu, hukum alam itu tadi, hukum kimia, hukum fisika. Jadi Bapak yang kasih Yesus Kristus, itu logisnya di situ, logisnya masuk akalnya di situ, karena ada satu. Siapa yang mengintervensi? Iya, yaitu di situ Tuhan Allah yang mengintervensi sehingga dia melampaui hukum yang sudah ada. Jadi demikian, Tuhan berkati kita. Amin. Dulu dari NKB nomor 10 tadi, baiknya yang ketiga, sebelum nanti kami persilakan
sampai Tuhan menjemput kita. Terus secara praktis saja, secara sederhana, karena yang saya dengar apa yang sudah sampai Pak Tendian sampaikan tadi sangat luar biasa dalam sekali, sehingga saya hampir-hampir tidak bisa menangkapnya itu. Itu kelebihan apa namanya itu Pak? Saya itu dalam sekali itu. Ya, jadi kita kalau saya mengenal firman Tuhan itu secara praktis saja. Saya tidak hafal ini, tetapi saya bisa merenungkan dalam hidup. Bersaksi itu sederhana saja. Bersaksi itu orang melihat dari hidup kita saja, hidup keluarga kita. Saya sebenarnya, maka saya bisa berdiri sampai sekarang. Karena apa? Karena keluarga saya bahagia, keluarga saya tidak ada masalah. Saya dengan istri saya saling menyayangi. Bahkan sampai sekarang, kadang-kadang saya bingung juga. Kadang-kadang dia, yang nah itulah cara kita berkomunikasi dalam hidup berkeluarga, apalagi dengan anak-anak. Ditanya dalam ibadah seperti ini, apakah Bapak Sita takut kalau dia ibadah di rumahnya saya tidak datang, atau Bapak Sita ingin mendengarkan firman Tuhan, atau motivasi yang lain, karena dia senang sekali mendengar Pak Pastor ketawa, misalnya seperti itu. Nah, Terima kasih Pak Ruji atas pertanyaannya. Bapak Sita ini suka sekali. Saya kaget juga ya pertanyaan Pak Ruji ini, begitu cantik pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin belajar menjadi orang baik. Yang kedua, ya sambil belajar firman Tuhan. Soalnya saya jarang membaca Alkitab, tapi setelah mendengarkan Bapak-bapak ngomong, jadi banyak juga referensi saya. Terima kasih. Ini menjadi referensi bagi saya juga. Dia hadir pada malam ini. Apa itu? Siapa gerak? Syukur saya bisa hadir seperti ini katanya. Itu kenapa? Syukur dia hadir pada malam hari ini. Syukur saya bisa ikut ibadah pada malam hari ini. Bisa aja seperti itu. Itu Pak Bapak itu. Iya. Siapa gerangan? Iya, itu Bapak. Syukur dia hadir katanya. Itu bersyukur kita. Yang mana sih orangnya? Ketika ada yang sakit kita doakan. Ketika yang berbeban berat kita doakan, kita kunjungi. Yang berulang tahun kita kunjungi, yang sakit kita kunjungi, seperti itu. Kenapa? Ya tadi kita merefleksikan hidup kita, karena Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Yang mewakili dari luar. Halo, ngantuk sampai itu kita kok. Halo gitu, kau untuk ngantuk ya sampai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Di sini kita melihat karena doanya sudah banyak dan saya berdoa, saya dengar. Maksud Elisa dan Elia dan Elisa. Elia ini sebenarnya memanggil Elisa pada saat Elisa buka jahat di sawah. Sebenarnya Elisa ini orang kaya Pak. Dia mau mengikuti Elia. Karena dia mau mengikuti Elia, dilemparnya lah jubahnya sehingga Elisa ikut Elia. Nah, waktu dari dia ada di Gilgal ya, menuju ke tempat pertama, kan 3 tempat itu yang disampaikan itu kan. Elia dengan Elisa ini berangkat. Kata Elisa kepada Elia, "Nggak usah aja kamu ikut, tapi saya ikut," katanya. Sedangkan Elia ini bosnya Elisa, namanya seperti ajudan kan, kemana saja Elia berangkat, berarti Elisa ikut. Yang ke-20 ya, sangat populer itu ada waktu mereka orang mengubur, tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang. Mereka ini lari, mayat ini dilepaskan. Kebetulan mayat ini kena di daerah makam Elisa. Mayat itu langsung hidup. Mayat itu? Iya, mayat hidup.
Mayat jadi hidup, karena tulang-tulang Elisa tadi hidup, langsung bangkit. Elisanya waktu mati. Mati, sudah tulang-tulang di kuburannya. Tiba-tiba orang mau mengubur, gerombolan datang mau mengejar mereka. Mayat ini diletakkan kebetulan pas di tulang-tulang. Tersentuh tulang Elisa. Ya, sehingga hidup kembali. Itu mujizat yang ke-20-nya. Luar biasa. Dan mati, tetapi bagaimana kita hidup taat kepada perintah Tuhan? Amin. Karena tadi kan Elia ini taat dengan Tuhan. Keduanya berani meminta. Elisa berani meminta yang tidak mungkin dimintanya tadi. Meminta separuh roh kamu, Marcel, bingung Pak Marcel, masa saya dikasih ya? Tetapi dia yakin, Kalau aku nggak mau kasih. sehingga diberi. Tapi kata si Elia, kalau kamu melihat saya nanti naik ke surga, kamu nggak dapat. Sehingga dapat. Dan waktu naik itu kan orang lain yang 50 melihat. Elisa aja yang melihat. Roh itu roh yang bagaimana? Maka manusia itu rohnya satu aja. Kalau dibagi hilang. Itu namanya supranatural Pak Marcel. Karunia roh. Karunia roh. Bukan rohnya, karunia roh. Nah, ini kan itu kan si Elisa ini meminta hal yang sangat mustahil bagi Elia karena meminta 2 bagian rohnya. Tetapi kata Elia tidak mungkin saya kasih. Itu hak Tuhan itu. Jadi dia kan akhirnya kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga nanti kamu akan dapat. Ternyata dia bisa melihat. Ya waktu dia kembali tadi dikasih oleh Elia tadi jubahnya separuh ya. Waktu dia memukul ke sungai ternyata artinya Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kita yang hadir, kepada Bapak, kita Pak Ruji boleh sampai jam 12. Kelihatannya memang Bapak ini semangat sekali. Tapi malam ini cukup 3 ya? 4. Ya. Atau mau 4? Sudah. Bapak pendeta pelayanan, kita terlebih dahulu memuliakan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133, syukur padamu ya Allah. Baik, yang pertama. Selamat malam Tuhan berkati semua. Terima kasih dan bapak-bapak yang aktif di SPG ini, baik aktif beribadah, aktif vokal grup, olahraga, renungan, PA dan sebagainya. Kita bersyukur itulah kesempatan yang baik bagi kita dengan sebaik-baiknya supaya kita masih sehat. Kalau sudah pikun, tua, lumpuh nanti nggak bisa lagi biar mau. Jadi sebelum terlambat pergunakan waktu yang baik. Amin. amin. Termasuk malam hari ini perlu berita seluas-luasnya ya kita gunakan. Saya melihat di sisi lain dalam penyanyi lama ada banyak orang yang diurapi oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ada yang jadi nabi diurapi, ada yang jadi imam, ada yang menjadi orang Lewi, Bait Allah. Ada yang menjadi hakim-hakim dan ada yang menjadi raja-raja. Itu jelas yang lama. Begitu diurapi baik selangsung maupun tidak langsung. Seperti Elia dan Elisa, dipilih, diurapi dan diutus untuk menyampaikan rencana Tuhan tentang keselamatan bagi bangsa Israel, baik saudara pun dengan selatan Yehuda. Artinya juru selamat Tuhan menyelamatkan disebut nama Kristus bagi yang diurapi. Jadi Yesus diurapi menjadi juru selamat kita, menjadi raja surga bagi kita, bagi Tuhan kita. Lalu kita pikir Yesus disebut Kristen. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dalam yang baru ada beberapa jabatan yang diberikan, yang dilantik, ditahbis, diurapi. Jabatan rasul, bahasa asingnya apostolos, 12 orang, meskipun satu gugur tapi diganti Paulus. Kemudian 70 berarti Yesus kedua, 70 disebut evangelios, penginjil. Kemudian mereka ini di setiap jemaat mengkader lagi orang-orang pintar seperti bapak-bapak ini, terampil berorganisasi, terampil menyanyi, renungan, mengatur sebanyak. Itu disebut episkopos, gembala dan pengajar jemaat. Dan di jemaat-jemaat itu ada banyak orang diurapi yang dipilih, disebut presbuteros, yaitu penatua-penatua, bagian pelayanan. Ada juga bagian sosial disebut diakonos, diakon. Sampai sekarang itu ada. Nah, untuk melayani Tuhan dan sang manusia, untuk menyampaikan kabar baik, kabar selamat, supaya orang lain juga selamat dan diberkati Tuhan. Nah, apakah kita yang kumpul di sini merasa sudah diurapi belum? Perasaan kita bapak-bapak ini sudah belum diurapi? Seperti para nabi, para imam, orang Lewi, raja, hakim, seperti para rasul, para penginjil, gembala, pengajar, diakon, pasti sudah. Pertama, kita semua diurapi sejak dibaptis loh. Jadi baptisan itu ada pengurapan baptisan, pentahbisan, pelantikan kita. Dibaptis sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Itu pentahbisan sebenarnya. Kemudian itu harus anak-anak, untuk CD, ditahbis lagi CD-nya. Kemudian setelah kita dewasa memegang jabatan pendeta, penginjil, atau diakon, ditahbis lagi. Ditahbis waktu dilantik, ditahbis waktu emeritus. Tuh. Nah kemudian bagi yang punya jodoh juga ditahbis, dilantik, diurapi dalam pernikahan. Sebab ini dipakai nama Tuhan untuk tangan hamba Tuhan. Gitu. Yang belum, ya diantar ya kawan-kawan tuh diurapi di makam, itu belum kita ini. Siap-siap. Tapi jangan dulu cepat-cepat ya. Jika boleh umur kita sampai 80 tahun tuh. Tuh. Makanya jaga kesehatan, minta petunjuk nasihat dari dokter yang ahli bidang kesehatan bagaimana yang bagusnya, yaitu menjaga kesehatan. Nah selama kita sehat, mari kita menjaga pengurapan. Yesus Kristus kan disebutkan juru selamat yang diurapi. Kalau kita ikut Kristen, berarti kita juga, kalau Yesus bilang ditahbis, dilantik, diurapi menjadi raja sorga, raja seraja, Tuhan. Lalu kita ikut dia ini apa? Ditahbis itu apa? Pertama, kita ini ditahbis, dilantik, diurapi menjadi warga kerajaan sorga. Itu pertama. Kedua, meningkat menjadi abdi hamba pelayan sorga, jadi pekerja sorga kita ini. Makanya jadi pendeta, penatua, diakon itu pekerja. Menjadi kaum bapak itu pekerja. Jadi kita ini berbahagia. Sudah dilantik, ditahbis, diurapi menjadi warga kerajaan sorga, pekerja kerajaan sorga, abdi sorga, hamba sorga, pelayan sorga. Kenabian dalam keluarga, mujizat imamat. Memang bapak-bapak itu dalam keluarga menjabat rasul, nabi, imam. Itu kita tuh. Karena tugas kita laki-laki ini cukup berdoa sebenarnya. Ini kita pahami, kita laksanakan dengan baik. Kitalah rakyat sorga, pekerja sorga, dimanapun kita berada. Kita pasti tidak akan tersesat, tidak akan lari. Kalau kita habis terus ini, pasti akan kembali ke Firdaus, ke rumah Bapa. Tuhan memberkati tuan rumah, mereka sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Engkau telah mengurapi, melantik, mentahbis kami menjadi warga sorga, pekerja sorga, pelayan sorga, abdi sorga. Supaya ternyata pada kami masing-masing, dan beri kami mujizat semangat rohani yang berkobar-kobar menyala-nyala. Sehingga Tuhan menjadi yang hidup
bertambah kapasitas, kualitas, dan kualitasnya. Dan kehadiran kami kaum Bapak dimanapun dia berada, termasuk dalam ibadah SPP dan KPP. Pada malam hari ini kami bersyukur bisa bersama Pak Ruji Swarga dan ibadah SPP di rumah mereka ini. Dan Tuhan hadir memberkati mereka, berarti kami sekalian, baik masa kini, masa depan, kami semua. Kami persilakan Bu Maggie Lolita yang berulang tahun 54. Kami percayakan kekuatan kesehatan yang bisa dari Tuhan menyertai dunia. Biarlah ia tetap kuat dalam Tuhan, berharga dari emas dan perak, dari intan di mata Tuhan, berguna bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat sesuai perintah padanya. Kami percayakan masa depan bagi dalam Tuhan. Demikian untuk Pak Ruji sebagai kepala rumah tangga, beri kekuatan kesehatan yang pesanan umur panjang dalam mengatur strategi hidupnya, dan sebagai semangatnya sebagai ketua SPP dia pakai pisau. Dan percaya kita kerja padanya bertumbuh subur buah lebat, ia mampu menabur firman Tuhan dan menuai berkat-berkat indah. Demikian juga berkati anak-anak mereka, menantu mereka, yaitu Romi dan Siska, dari Raya, dasar usaha dan pekerjaannya agar sukses. Demikian dalam usaha pekerjaan mereka, persiapan mereka untuk menikah. Kami berharap Tuhan melindungi melihara dan mengabulkan kepada mereka, dan bersiap mereka menjadi keluarga kudus bahagia sejahtera di masa depan. Tuhan diberkati. Dan kami yang doa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada terus. Bapak Pendeta pelayanan yang sudah membawa kita di dalam renungan firman Tuhan, juga doa sepanjang. Baik, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita menyanyi dari NKB nomor 188, bait yang pertama sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Diundang bapak-bapak untuk berdiri. Hidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Baik. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, Roh Kudus mengisi, memenuhi, melimpahi ketersediaan sampai selamanya. Amin. Ibadah kita selesai, kami persilakan Bapak duduk kembali. Umur 1B.
Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita malam hari ini. Saya juga mengucap syukur terima kasih kepada tuan rumah Pak Ruji dan keluarga yang sudah membukakan pintu rumahnya untuk kita bersama beribadah malam hari ini. Bahwa minggu depan tanggal 22 Mei 2023 kembali akan dilaksanakan ibadah di tempat Bapak Minggus Nepeni atau Bapak Koko dengan liturgus Bapak Marcelius. Ya, pertama yaitu 4 botol anggur merah dan 4 minyak kuning. Ya, untuk hadiah yang pertama, ya, hadiah pertama 4 botol anggur merah. Khusus anggur, Ya, Pak, 130. 130. Anggur merah, Pak. Anggur merah, Pak. Anggur merah apa? Anggur merah. Anggur merah. Anggur merah. 220. Sekarang 37. 237. Itu. Ayo, Hawen, ini ayo. Hanya ayo. 229 disumbangkan Terima kasih Bapak di sorga, ibadah persekutuan kaum Bapak boleh terjadi. Biarlah kami boleh sering menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui firman-Mu saat ini kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kaum Bapak boleh menjadi pemimpin, kaum Bapak boleh mengayomi, dan kaum Bapak senantiasa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini dari penuh sukacita dalam kebersamaan, Ruji dan keluarga telah menyediakan berkat makanan dan minuman bagi kami. Di dalam kuasa Tuhan Yesus, suci kuduskan makanan dan minuman ini menjadi sumber kekuatan tubuh jasmani pun juga rohani kami. Terima kasih Bapak, pun juga sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga sertai perjalanan kami, dan juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan juga yang berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.
sate, campur campur ikan. Bagaimana Campur patin. rasanya? Campur patin, mantap.